Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi ini kita akan mendiskusikan tentang Liskov Substitution Principle yang merupakan bagian dari Solid Principles. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan untuk mampu yang pertama menjabarkan latar belakang atau persoalan yang ingin ditackle melalui penerapan Liskov Substitution Principle. Yang kedua, Anda diharapkan untuk mampu menjabarkan konsep dasar dari Liskov Substitution Principle. Dan yang ketiga, tentu saja Anda diharapkan untuk mampu mengaplikasikan prinsipal ini ke dalam solusi yang teman-teman sedang kembangkan. Subtopik yang akan kita diskusikan antara lain yang pertama motivation atau latar belakang dari Liskov Substitution Principle, dan yang kedua adalah basic konsep dari Liskov Substitution Principle. Mari kita mulai. Baik, kita akan buka sesi ini dengan motivasi. Kita akan gunakan sebuah case study, seperti biasa, biar lebih ngerti. Di sini case study yang akan kita bahas adalah rectangle square relationship, atau hubungan antara construct rectangle dan square. Kalau kotak ini kotak ini kan benda dua dimensi yang memiliki 4 sisi. Kemudian kalau square ya juga kurang lebih seperti itu ya, benda dua dimensi yang memiliki 4 sisi. Lantas apa bedanya? Kalau rectangle, sisi yang berhadapan itu sama panjang. Jadi misalnya tingginya itu 2 sisi ya, itu sama panjang, sementara lebarnya juga yang saling berhadapan itu sama panjang. Tapi apakah tinggi dan lebarnya sama panjang? Jawabannya adalah ya bisa sama. Kemudian kalau square atau persegi, ini 4 sisi juga, cuman semua sisinya itu sama panjang. Jadi kalau yang tadi rectangle itu hanya yang berhadapan sama panjang, sementara kalau square semua sisinya atau keempat sisinya adalah sama panjang. Nah, kedua benda ini atau kedua konstruk ini bisa digolongkan dalam bangun datar ya, 2 dimensi ya. Jadi bangun datar 2 dimensi, atau kita bisa sebut dengan shape. Kemudian karena ini merupakan bangun datar yang 2 dimensi, maka kita bisa menghitung 2 hal. Bisa menghitung keliling dan bisa menghitung luas ya. Jadi keliling dan luas. Basically, kalau untuk menghitung either rectangle dengan square itu sebenarnya rumusnya kurang lebih sama ya, 11-12. Cuman karena square ini sisinya sama, keempat sisinya sama, maka cara menuliskan rumusnya aja yang berbeda ya. Tapi penggunaan, misalnya contoh kita mau menghitung luas dari sebuah square dengan menggunakan rumus sebuah rectangle, itu bisa nggak? Bisa. Kita mau menghitung keliling dari sebuah square dengan menggunakan rumus rectangle, sama nggak? Sama, bisa. Tapi kebalikannya nggak bisa ya. Jadi rectangle menghitung luas rectangle dengan rumusnya square itu nggak bisa. Atau menghitung kelilingnya rectangle dengan menggunakan rumusnya square itu nggak bisa ya, karena yang satu memiliki tinggi dan lebar, yang sementara untuk square dia tidak memiliki tinggi dan lebar. Melainkan dia hanya memiliki sisi. Jadi atributnya agak sedikit berbeda, meskipun sebenarnya kalau kita perhatikan sama nih, mirip sekali ya, 11-12 ya, kayak kembar di belah kampak gitu ya. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul yang bisa kita coba pikirkan adalah apakah benar ya, apakah benar sebuah square atau sebuah persegi itu sejatinya adalah rectangle ya. Jadi apakah square itu sebenarnya adalah rectangle dengan sisi yang berhadapan-hadapan itu pertama sama panjang ya. Kalau rectangle kan sama panjang, dan sisi yang tidak saling berhadapan juga sama panjang, atau ketika tinggi dan lebarnya itu sama panjang. Jadi apakah sebuah square adalah sebuah rectangle yang memiliki tinggi dan lebar sama panjang? Apakah statement ini benar? Nah, itu kita akan coba
Coba kita main-mainkan ya implementasinya. Jadi kita sering melihat, nah ini diangkat menjadi suatu case study. Oke, kita akan lihat salah satu bentuk solusinya. Kita akan lihat salah satu alternatif solusi ya. Perhatikan di sini kita punya sebuah kelas diagram. Ini kelas diagramnya sederhana sekali. Kita punya sebuah interface namanya iShape. Kemudian iShape ini punya dua buah abstract method ya, yaitu getName dan area. Jadi karena semua shape itu punya area, jadi sini ada metode area. Kemudian kita punya abstract shape. Nah, abstract shape ini adalah bentuk implementasi setengah matang dari iShape, ya. Di sini kita implementasikan si getName. Kemudian di abstract shape ini teman-teman harus ingat ya, ini adalah abstract class karena di sana belum diimplementasikan area. Metode area itu belum diimplementasikan di sini. Kenapa belum diimplementasikan? Karena abstract shape ini belum tahu cara ngitungnya nanti gimana. Ya. Tergantung nanti si concrete shape yang akan tahu persis cara ngitungnya gimana. Kemudian kita punya sebuah concrete shape namanya adalah rectangle. Lalu rectangle ini di dalamnya kita punya poin ya, titik di mana si rectangle ini starting pada sebuah XY axis gitu ya. Kemudian dari XY axis tersebut kita punya tinggi dan lebar dari si rectangle gitu ya. Jadi ada tingginya, ada lebarnya. Kemudian kita punya sekumpulan asesor dan mutator. Kemudian kita punya sebuah toString gitu ya. Nah, di rectangle ini juga diimplementasikan area ya, karena kita sudah tahu rectangle, kemudian atributnya adalah height dan width. Oke, kita bisa hitung apa rumusnya. Berarti kita kalikan antara tinggi dengan lebarnya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita punya square ya, kita punya square. Nah, di square ini sebenarnya dia akan mewarisi seluruh informasi yang datang dari parentnya, dari rectangle. Di sini kita override height, set height, dan set width. Nah, kenapa perlu di override? Karena bagaimana cara kita ngeset height dan width pada sebuah square itu berbeda dengan ketika di rectangle. Nah, kenapa beda? Teman-teman perlu ingat bahwa untuk square kita harus menjamin bahwa tinggi dan lebar itu sama panjangnya. Yang namanya juga square ya. Jadi ketika kita melakukan set height, kita juga harus di dalamnya melakukan pengesetan terhadap width gitu ya. Jadi hal yang sebaliknya juga terjadi ya. Ketika kita ngeset width, kita harus juga mengeset height-nya. Jadi untuk menjamin bahwa height dan width itu sama-sama nilainya sama gitu ya, sama-sama nilainya sama, kurang lebih gitu ya. Nah, kemudian kita punya kelas point ya. Kelas point ini ya hanya untuk menunjukkan titik di XY axis, kira-kira seperti itu. Kemudian di sebelah kanan kita lihat sebuah driver ya, sebuah main method. Nah, di sana kita punya sebuah rectangle. Kemudian rectangle ini kita setup ya, kita set top left-nya itu 0.0. Kemudian kita set height-nya itu 4 dan width-nya itu 8. Jadi luasnya itu 4 kali 8. Kemudian kita print, lalu kita gunakan assertion untuk mengecek apakah areanya itu sesuai dengan ekspektasi kita ya. Kita expect 32. Dari mana 32? 32 adalah dari 4 dikali 8 kan gitu ya, untuk menghitung luasnya. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau tidak, areanya ini tidak sesuai dengan 32 gitu. Apa yang terjadi? Ya, ini akan meraise sebuah exception ya. Jadi kalau tidak cocok dengan apa yang kita kehendaki ya, apa yang kita tes, maka ini fail ya. Kemudian kita lakukan modifikasi terhadap rectangle. Kita set height-nya jadi 5 dari tadinya 4. Kemudian width-nya jadi 10 yang tadinya 8. Maka kalau kita lakukan assertion terhadap areanya adalah mestinya adalah 5 dikali 10.
gitu ya, jadi 50. Nah, ini adalah snapshot code-nya. Nah, kita akan lihat in action-nya. Saya akan demokan apa sih problems dari sini, kira-kira seperti itu ya. Oke, silakan disimak ya. Baik, kita akan lihat demonstrasi mengenai case yang tadi ya, contoh solusi yang tadi terkait dengan rectangle dan square relationship ya. Jadi di sini kita sudah punya driver, kita punya I-shape ya. Ini implementasinya sederhana. Kemudian kita punya abstract shape ya. Ini cuma ngeset nama dari si shape ya. Kemudian dia punya implementasi dari getName yang ada tadi di I-shape. Kemudian kita punya point ya. Ini mencerminkan titik di XY ini ya, aksis ya. Titiknya di mana, posisinya di mana. Kemudian kita punya rectangle. Ya, di sini dia punya 3 buah attributes ya. Di sini saya tulis protected supaya bisa diakses oleh subclass-nya atau oleh child class-nya. Kemudian dia punya sekumpulan asesor dan mutator. Di sini untuk setiap asesor saya menggunakan atau saya mereturn objek itu sendiri ya. Jadi ini adalah design pattern. Kira-kira bentuknya seperti ini ya. Jadi dia akan ketika dia ngeset si height misalnya contoh ya, maka dia akan mereturn rectangle itu sendiri ya. Apa sih guna dari mereturn objek ini sendiri, mereturn this gitu ya. Nanti di sini teman-teman bisa perhatikan ya, di driver misalnya contoh, ketika kita meng-create sebuah rectangle, ini akan mereturn sebuah rectangle, tentu saja objek rectangle. Kemudian kita bisa langsung set top left, kemudian return, karena ini ada returnnya juga ya, ini ada returnnya adalah objek itu sendiri, maka kita bisa langsung ngeset yang berikutnya ya. Jadi ini lebih ringkas gitu ya, lebih ya keren gitu ya. Oke. Kemudian kita punya square. Nah, untuk square ini pada dasarnya idenya mirip ya dengan yang tadi ya, dengan dengan rectangle ya. Perbedaannya adalah di sini bagaimana kita ngeset height dan ngeset width ya. Jadi untuk ngeset pada saat kita melakukan setting height, maka width-nya juga harus di-set. Demikian juga ketika kita ngeset width, maka height-nya juga harus di-set. Ini harus sama gitu ya. Idenya sesimpel itu. Kemudian di driver kita lihat ya, di sini kita punya sebuah rectangle. Nih perhatikan ya. Ini rectangle. Kemudian kita instance dari kelas rectangle. Kemudian kita set top left, kemudian height-nya dan width-nya. Kita set dengan 4 dan 8 masing-masingnya. Kemudian kita printing. Ya, kita printing. Di sini akan menampilkan nama dari shape-nya, kemudian top left-nya di mana posisinya, kemudian height dan width plus areanya atau luasnya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk menghitung luasnya sendiri, di sini teman-teman bisa perhatikan ya, di rectangle kita punya area. Ya. Nah, area ini adalah hasil dari perkalian tinggi dan lebar ya. Jadi rumusnya itu ya tinggi dikali lebar. Kemudian secara otomatis nanti si square ini juga akan mewarisi implementasi dari area tersebut ya. Nah, ini adalah kita kembali lagi ke driver. Nah, di sini kita menggunakan sebuah assertion ya. Assertion itu digunakan untuk ngetes sebenarnya. Dia akan ngetes sebuah kondisi. Misalnya di sini rectangle .area ini harusnya mengembalikan hasil perkalian antara height dan width gitu ya. Nah, untuk yang kasus ini 4 dikali 8. Jadi 4 kali 8 itu 32. Jadi assertion ini akan ngecek apakah areanya sama dengan 32. Kalau sama ya sudah, ini beres. Tapi kalau tidak sama dengan 32, dia akan crash. Ya, kenapa dia akan crash? Karena bukan crash ya, tapi eksepsi. Ya, lebih tepatnya eksepsi. Dia akan mengenerate sebuah eksepsi. Kenapa eksepsi muncul? Karena pengecekan ini gagal. Ya, artinya si area itu tidak sama dengan 32.
Nah, kemudian saya melakukan modifikasi ya di bawahnya ya. Ini modifikasi terhadap baik height dan width dari rectangle. Untuk height-nya kita set 5 yang tadinya 4, dan untuk width-nya kita set 10 yang tadinya 8. Maka ketika kita print ya harusnya dia reflektif ya, menyesuaikan dengan height dan width yang baru, termasuk untuk areanya. Untuk area, tentu hasil perkaliannya adalah 5 dikali 10, which is 50. Jadi di sini kita tes apakah benar areanya itu adalah 50. Kurang lebih idenya seperti itu. Nah, kita akan coba compile dan run ini ya. Jadi saya akan compile, kemudian kita akan coba run. Oke, sekarang kita akan coba run ya. Nah, untuk merun di sini teman-teman harus membuat class path ya. Kemudian teman-teman harus menambahkan option EA ya. EA ini adalah enable assertion ya. Jadi dash EA ini artinya enable assertion. Nah, dengan kita enable assertion-nya, maka kita akan menggunakan assertion yang ada dalam code ya. Kalau kita tidak mengenable ya, dia by default assertion-nya di disable. Artinya untuk line line ke 10 dan line ke 13 dengan line ke 21 ini akan di skip ketika kita tidak enable assertion-nya ya. Jadi dengan EA. Sementara kalau kita enable assertion-nya, maka kedua baris ini 10 dan 21 akan dilakukan, dieksekusi gitu ya. Kemudian ini saya set dulu ya, sebentar, sampel. Oke, nah kira-kira seperti ini ya. Jadi di sini saya sudah enable assertion-nya dan ternyata tidak ada masalah, semuanya baik-baik saja, semua indah gitu ya. Semuanya baik-baik saja. Nah, sekarang bagaimana kalau kita change ya, seperti challenge tadi ya. Bagaimana kalau kita menggunakan subclass-nya? Di sini subclass-nya adalah si square ya. Ini. Ya. Jadi kita menggunakan square instead of menggunakan rectangle. Nah, kalau kita ubah seperti ini, tentu teman-teman harus ingat bahwa perilaku si square ini agak berbeda pada saat kita melakukan set height dan set width. Nah, kita akan coba aja ya di sini. Sini saya akan run, saya akan compile ulang, dan saya akan run dengan menggunakan assertion ya. Nah, teman-teman perhatikan di sana bahwa terjadi eksepsi. Eksepsinya ada di line ke-13. Kenapa di line ke-13 terjadi eksepsi? Karena ternyata areanya itu tidak 32 seperti apa yang diharapkan di sini. Nah, karena areanya tidak 32, maka terjadilah eksepsi. Kenapa bisa areanya tidak 32? Karena ketika teman-teman ngeset height ya di line ke-7, sini ada set height-nya di line ke-7, maka secara tidak langsung height dan width-nya menjadi 4 ya. Kemudian teman-teman melakukan set width dari yang dengan memberikan parameter 8 ya. Artinya ketika teman-teman melakukan set width, secara tidak langsung dia juga melakukan pengesetan terhadap height-nya juga. Jadi height dan width di sini menjadi sama-sama 8. Maka di sini harusnya adalah 64 karena 8 dikali 8. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian kalaupun ini lolos ya, misalnya let's say kita ubah di sini jadi 64 misalnya, 64 misalnya gitu ya. Padahal tadi nggak boleh diubah ya, nggak boleh diubah. Ingat open close principle. Kemudian kita coba ini kita ini ya compile ulang ya, compile lagi, terus kita run dengan assertion. Nah di sini kena lagi ya, kena lagi di mana? Kena lagi di line 21.
Kenapa kena di line 21? Karena lagi-lagi ketika kita mengeset height-nya menjadi 5, ya, maka secara tidak langsung width-nya juga ikut jadi 5. Sementara selanjutnya kita melakukan set terhadap width, maka secara tidak langsung height-nya juga menjadi 10, karena di sini kita set width-nya adalah 10. Jadi di sini satu perubahan saja yang dengan mengubah rectangle, penggunaan objek dari kelas rectangle menjadi objek dari kelas square itu sudah merusak semuanya. Jadi assertion ini yang kita maksudkan untuk melakukan pengujian itu sudah fail. Ya, jadi code yang sebelumnya itu sudah jadi rusak gara-gara kita mengubah dari rectangle menjadi square. Nah, ini adalah sebuah problems. Karena apa? Kalau teman-teman misalnya di real world melakukan inheritance, kemudian mereplace instance dari parent class dengan instance dari child class, padahal apa yang dilakukan oleh child class itu totally different, itu akan berbahaya pada sistem teman-teman. Karena perilakunya akan menjadi sulit dipahami, gitu. Karena berbeda, gitu ya. Jadi kayak ini, karena perilakunya berbeda, maka ya kacau ya, assertion-nya gagal. Nah, kita akan coba bahas kenapa bisa seperti itu dan bagaimana si Liskov ini bisa solving problems ini. Oke, kita langsung aja ke Liskov. Baik, kita masuk ke Liskov substitution principle-nya sekarang. Pada prinsipal ini disebutkan bahwa functions that use pointers or references to base classes must be able to use objects of derived classes without knowing it. Ya. Atau kalau saya bahasa Indonesiain ya, misalnya ada sebuah komponen yang menggunakan let's say instance dari kelas A misalnya. Lalu kelas A ini diinherit menjadi kelas B misalnya. Lalu kelas B ini punya kita create instance dari kelas B. Lantas instance dari kelas B ini kita gunakan sebagai pengganti dari instance kelas A. Ingat bahwa kelas B adalah spesialisasi dari kelas A. Maka karena B adalah spesialisasi dari kelas A, maka si komponen pengguna dari objek kelas A sebelumnya yang diganti dengan kelas B itu harusnya tidak mengalami atau tidak menyadari bahwa dia itu sudah menggunakan instance dari subclass-nya A, bukan lagi menggunakan instance dari A, melainkan subclass-nya A. Siapa itu? B, ya. Jadi idenya seperti itu. Ini pun sebenarnya sudah hasil rephrase ya dari dari kalimat aslinya si Liskov ini ya. Kalau kalimat aslinya Liskov itu lebih panjang dan berasa lebih kompleks. Ini sudah disimplifikasi. Nah, penjabarannya adalah pada saat kita melakukan inheritance, ya, jadi kita melakukan pewarisan, ya, kelas diwariskan atau abstrak kelas diwariskan, maka ketika kita mereplace atau mengganti penggunaan parent object dengan child object, maka si pengguna itu tidak boleh menyadari atau tidak boleh dia menyadari bahwa ini ternyata saya pakai anaknya atau saya pakai spesialisasinya kelas A loh, ternyata bukan kelas A-nya langsung. Dia tidak sadar itu. Ya, jadi harus dilakukan seamless, tidak terasa sudah diganti atau tidak terasa sebenarnya dia menggunakan komponen atau objek yang berbeda, tapi masih kompatibel. Kenapa kompatibel? Karena dia menggunakan objek dari kelas turunan, ya. Jadi harus unnoticed itu tidak disadari, gitu ya, dan tanpa merusak ya. Jadi komponen yang menggunakan objek A, kemudian objek A-nya diganti dengan objek B, di mana objek A dan B ini sebenarnya punya relasi pewarisan, maka si komponen ini tidak boleh break, tidak boleh rusak, tidak boleh dimodify, tidak boleh terdampak dari perubahan atau terdampak dari inheritance yang dilakukan antara A dan B. Kurang lebih intinya seperti itu. Nanti teman-teman bisa coba putar-putar kembali video ini supaya lebih paham dengan kalimat-kalimat yang tadi, bahkan teman-teman bisa gambarkan
dan sambil digambar. Prinsip ini, risk of substitution principle ini sebenarnya merupakan penerus ya. Jadi kalau teman-teman sudah mengaplikasikan konsep open close principle, maka risk of substitution principle adalah menjadi second line ya. Jadi ketika sudah open close principle, baru teman-teman coba aplikasikan risk of substitution principle. Ya. Jadi ini kayak dua lapis gitu ya. Nah, kemudian kita akan lihat berikutnya adalah salah satu solusi. Ya, salah satu solusi dari problems yang tadi. Nah, tadi kita sudah lihat ya di demonstrasi bahwa solusi sebelumnya itu nggak bisa dipakai. Ya, kenapa nggak bisa dipakai? Karena ternyata si square dengan si rectangle ketika saling menggantikan, ya, jadi misalnya tadi awalnya rectangle saya gantikan dengan square, ternyata nggak bisa masuk gitu. Kenapa nggak bisa masuk? Karena behavior-nya berbeda, ya, tidak sama behavior-nya ternyata. Dan ketidaksamaan ini terlalu fatal sehingga si pengguna, ya, di sana penggunanya adalah kebetulan driver ya, atau si main method, itu menyadari adanya perubahan. Ya, harusnya apa? Harusnya tidak disadari. Artinya harusnya nih, ketika saya ganti rectangle dengan square, maka si main class ya itu tidak tahu bahwa dengan mengubah antara rectangle dengan square itu nilainya tetap sama, nilai dari luasnya tetap sama. Nah, pada kasus seperti apa sih solusi yang sebelumnya yang tadi yang didemokan itu berhasil? Ya, ketika si rectangle itu kita isi dengan data yang width dan height-nya sama, ya, atau secara langsung kita sebenarnya membuat sebuah square gitu ya. Jadi dia sangat limited. Nah, idenya kira-kira seperti itu. Nah, atas apa solusi yang bisa kita tawarkan? Nah, melihat situasi tersebut, maka sebenarnya si square itu tidak cocok menjadi turunan dari rectangle, tidak cocok. Jadi square itu harus dipisah. Ya. Jadi kita harus implementasikan si square ini terpisah dari rectangle. Meskipun si rectangle dengan square itu menggunakan point ya, jadi menggunakan kelas point untuk bisa bekerja, gitu ya. Idenya kira-kira seperti ini ya, teman-teman nanti bisa coba tuliskan dalam bentuk code ya. Ini kayak teman-teman tinggal pisahin, kemudian teman-teman lengkapi code-nya. Kemudian tentu saja si main ini harus teman-teman modifikasi karena sudah tidak lagi relevan. Nah, kira-kira seperti itu untuk risk of substitution principle. Mudah-mudahan nyambung. Kita masih ada beberapa prinsip lagi ya, jadi sampai ketemu di sesi yang berikutnya. Thank you, ciao.